Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu bab yang kedua, koordinat kartesius. Yang akan kita bahas yaitu ada dua, posisi titik pada bidang koordinat dan posisi titik terhadap titik acuan. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Ini ada tiga yang harus kalian pelajari, yaitu yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat dan jarak tempat terhadap garis sumbu. Yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Nah, di sini ada bidang koordinat anak-anak ya. Anak-anak ingat kembali, anak-anak pernah mengenal bidang koordinat pada waktu SD dulu ya. Nah, pada bidang koordinat ini ada dua garis di sini, yaitu garis yang mendatar dan garis yang tegak. Nah, di sini ada beberapa tempat yang ditunjukkan dengan nokta atau titik. Ada hotel, ada bank, ada kantor pos, ada sekolah dan pasar. Nah, kita mau menentukan koordinat dari tempat-tempat tersebut. Yang pertama, hotel. Hotel koordinatnya berapa? Nah, kita lihat hotel di sini. Nah, kita luruskan dengan garis yang mendatar dulu. Garis yang mendatar di sini ada A, B, C, D sampai L. Nah, ternyata ini lurus dengan huruf C. Kemudian dengan garis yang tegak, ini lurus dengan angka 5. Jadi hotel itu koordinatnya C,5. Berikutnya bank. Bank ini lurus dengan huruf F. Kemudian bank ini lurus dengan angka 5. Maka koordinatnya F,5. Berikutnya pasar. Pasar ini juga lurus dengan huruf F dan angkanya lurus dengan angka 10. Maka pasar terletak pada koordinat F,10. Kemudian kantor pos. Kantor pos ini lurus dengan huruf C dan lurus dengan angka 3. Maka koordinatnya J,3. Terakhir sekolah. Sekolah ini juga lurus dengan huruf C dan lurus dengan angka 9. Maka koordinatnya adalah J,9. Ingat anak-anak, kita menentukan koordinat itu dari garis yang mendatar baru garis yang vertikal. Jangan sampai terbalik ya. Berikutnya, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, ini namanya bidang koordinat kartesius ya. Garis yang mendatar ini kita sebut dengan sumbu X. Garis yang tegak atau vertikal kita sebut dengan sumbu Y. Nah, di sini ada beberapa titik ya. Nah, garis X dan garis Y ini berpotongan di satu titik. Ini namanya titik asal, yaitu 0,0 ya. Ini sebagai titik acuan untuk menentukan koordinat suatu titik. Di mana koordinat suatu titik itu nanti adalah X, Y ya. Nah, sekarang pada sumbu X. Nah, nilai X pada sumbu X ini menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar. Arah mendatar ini kalau dari titik 0 ini ke kanan ya, dari titik 0 ke kiri. Kemudian kalau pada sumbu Y dari 0 ke atas dan dari 0 ke bawah. Contohnya koordinat titik A. Koordinat titik A kita lihat dari titik 0,0. Dari titik 0,0 kemana? Ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kemudian kemana? Ke atas. Ke atasnya adalah 2 satuan. 1, 2. Maka koordinat titik A adalah 5,2. Berikutnya, jarak tempat terhadap garis sumbu ya. Jarak tempat terhadap garis sumbu ini, nah ini masih
pada bidang koordinat kartesius ini ada 4 tempat, ada SMP Negeri 1, ada rumah belajar, ada pasar, ada kantor Pemda. Bagaimanakah tempat-tempat tersebut terhadap garis sumbu? Nah, tentu saja kalau garis sumbu itu ada sumbu X. Nah, ini kita namakan jalan X, sumbu X ya. Kemudian sumbu Y, nah ini kita umpamakan jalan, kita sebut saja jalan Y. Nah sekarang SMP Negeri 1, SMP Negeri 1 ini berapa jaraknya terhadap jalan X dan berapa jaraknya terhadap jalan Y. Nah kita lihat titiknya di sini. Nah terhadap jalan X berarti ke bawah sebanyak 1, 2, 3 satuan. Kemudian terhadap jalan Y 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya 5 satuan. Nah berarti kita katakan SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan 5 satuan terhadap jalan Y. Berikutnya rumah belajar. Rumah belajar jaraknya terhadap jalan X adalah, ini rumah belajar tempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian terhadap jalan Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan terhadap jalan X dan 6 satuan terhadap jalan Y. Berikutnya pasar. Berapa jaraknya pasar? Pasar ini jaraknya terhadap jalan X 1, 2 satuan, terhadap jalan Y adalah 1, 2, 3, 4 satuan. Nah sekarang bagaimana dengan kantor Pemda? Silakan dicoba sendiri ya anak-anak. Berikutnya posisi titik terhadap titik acuan. Ini ada 2. Posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Yang pertama terhadap titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Ini kita sebut dengan titik O. Nah, di sini ada beberapa titik. Nah, sekarang kita mau mencari posisi titik A terhadap titik O. Nah, kita melangkahnya dari titik O anak-anak ya, dari titik 0,0. Kemana? Kalau kita mau mencari posisi titik A berarti ke kiri 1, 2. Kemudian setelah ke kiri ke atas. Ke atas berapa satuan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 nih, lurus angka 5. Ya, berarti karena ke kiri berarti ini negatif angkanya, berarti titik koordinatnya negatif 2,5. Kemudian titik B. Titik B berapa? Dari 0,0 juga. Ke kanan sebanyak 3 satuan, kemudian ke atas ini lurus angka 4 berarti 4 satuan, maka titik koordinatnya 3,4. Begitu juga dengan titik C, D, dan titik E. Silakan anak-anak bisa mempelajari sendiri. Berikutnya posisi titik terhadap titik acuan, yaitu titik A, B. Nah ini sebagai contoh yang sebagai titik acuannya adalah titik C. Ini titik acuan. Jadi nanti kita melangkahnya dari titik C. Nah sekarang bagaimana posisi titik A terhadap titik C? Nah berarti ini titik C, titik acuan kita, ini titik A. Berarti dari titik C ini kita melangkah kemana? Kita melangkah ke kiri. Sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3. Karena ke kiri berarti negatif 3. Kemudian setelah ke kiri kemana? Ke atas. 1, 2, 3. Karena ke atas berarti positif, maka koordinatnya negatif 3,3. Untuk titik B juga sama, kita melangkahnya dari titik C. Titik B di sini berarti dari titik C ke kanan 1, 2. Karena ke kanan berarti positif. Setelah ke kanan kemana? Ke atas 1, 2. Berarti koordinatnya 2,2. Nah, anak-anak silakan dipelajari untuk titik O, D, dan titik E.
Nah, hanya ini.